Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Yohan Karapa. Hari ini saya akan menceritakan biografi dari salah satu seorang ilmuwan matematika, yaitu Thales. Langsung saja, check this out. Thales dari Miletos adalah seorang filsafat yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Thales disebut sebagai bapak filsafat karena ia mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan rasio manusia. Thales juga dikenal sebagai salah satu seorang dari 7 orang bijaksana. Dalam bahasa Yunani disebut hoi heptasopoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak pernah meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya, melainkan ia dapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural philosophy. Sekarang kita masuk pada bagian riwayat hidup Thales. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat itu. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dan pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Di dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasehat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasehat politik bagi 12 kota Iona. Kita masuk pada bagian pemikiran Thales. Yang pertama, pemikiran Thales yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar. Dalam bahasa Yunani, arche, segala sesuatu. Thales menyatakan air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreativitasnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air itu sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Thales juga mengemukakan pendapat bahwa bumi itu terletak di atas air.
Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pemikiran Thales yang kedua adalah pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Selanjutnya kita masuk pada bagian teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut dengan teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Jika AC adalah sebuah diameter, maka sudut B adalah selalu sudut. Teorema Thales berisi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Kita masuk pada pandangan politik Thales. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi.